Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede. Saya Rian. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram dan di Facebook. Jawabnya seadanya. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Sun. Assalamualaikum Bang Kori dan Kak Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya awal bertemunya kalian berdua gimana nih? Ceritain dong. Awalnya kami sempat bertemu di suatu proyek. Namun proyek itu nggak berlanjut, kita hampir kepisah cukup lama dan akhirnya kita dipertemukan kembali di akad nikah. Pertanyaan kedua dari Putri Z Lubis. Assalamualaikum Terere. Waalaikumsalam. Mau tanya cerita awal Bang Kori mendatangi wali Terere gimana nih? Jawabannya jangan bikin baper. Gimana, Pi? Agak sedih sih sebenarnya ceritanya. Karena pernah ditolak 4 kali itu. Prosesnya hampir 1,5 tahun lebih. Iya, tapi Sedih. ya kalau jodoh nggak kemana, Pi. Pengen tahu ceritanya, doain mudah-mudahan saya sempat untuk nulis ceritanya dan mudah-mudahan cepat selesai nulisnya. Amin. Amin. Next. Dari Ain YKR, tingginya Kak Kori dan Mbak Rere berapa? Tinggi badan. Tinggi badanmu? Tinggi badan saya 182 cm kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya 163 cm. Next. Dari Amrozi 021. Assalamualaikum buat Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah muda? Dan supaya mendapat calon yang seperti Kak Rere. Apa ya? Saya aja waktu itu ditolak 4 kali mas, jadi persiapan selama 1,5 tahun ini mungkin agak panjang banget kalau diomongin. Tapi dalam proses 4 kali penolakan itu ada satu perbaikan yang setiap ditolak saya perbaiki, perbaiki. Intinya siapkan niatnya dulu dan tentunya niatkan Allah Subhanahu wa taala. Next dari Fadiah 731. Assalamualaikum Kak Rere dan Bang Rian. Waalaikumsalam. Apa yang jadi motivasi kakak berdua untuk terjun ke dalam dakwah melalui film? Awal ceritanya gimana? Sebetulnya kalau disebut dakwah kita masih jauh karena yang kita lakukan ini pengen berusaha karena sebelumnya kami adalah termasuk remaja-remaja yang lalai dulu kala, namun setelah berhijrah alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bergabung di beberapa film yang memang memberikan pesan positif. Dan itu iya, salah satunya filmmaker muslim dan alhamdulillah motivasinya adalah kami sebagai seorang muslim dan muslimah pengen berusaha bermanfaat untuk muslim-muslimah yang lainnya. Walaupun hanya nge-share satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Next dari Yosio Tavianti. Assalamualaikum Teh Rere. Waalaikumsalam. Ana mau nanya kebiasaan humoris dan romantis setiap hari Bang Rian kalau lagi di rumah apa aja sih? Kayaknya kalau romantis enggak deh. Tapi humoris Itu garuk-garuk punggung. iya. Enggak humoris dan enggak romantis juga. Tapi ada sesuatu yang mungkin nggak bisa di-share. Alhamdulillah ada sedikit rahasia. Next dari Muhammad Alan Serunting. Mas Rian, masakan Mbak Rere paling enak apa? Semur jengkol kah? Masakan dia yang paling enak itu sayur sop. Soalnya setiap saya sakit pasti dia bikin sayur sop. Enak banget. Karena memang cuma bisa masak sayur sop kayaknya. Next dari Miai Toel. Assalamualaikum Rere dan Bang Kori. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Mau nanya nih buat Bang Kori yang selama ini juga udah kenal lama, gimana sih caranya memendam perasaan sampai akhirnya menikah? Ya, silakan. Gimana? Justru awalnya pada saat project itu saya belum pernah ada perasaan apa-apa sih, malah justru setelah kita berpisah saya ngeliat dari dunia maya. Waktu itu saya di Cirebon, dia di Jakarta. Saya ngeliat dan akhirnya tertarik untuk bilang suka, dan dia bilang suruh datang langsung ke orang tuanya gitu.
Kalau buat Teh Rere, apa harapannya untuk kalian di masa akan datang dan semua muslimah? Soalnya akhir-akhir ini banyak kesan buruk untuk para muslimah. Ya, harapannya adalah, kalau harapan pribadi aku sendiri pengen jadi seorang muslimah khususnya yang bisa memotivasi dan menginspirasi muslimah yang lainnya. Soal kabar buruk atau kabar yang tidak mengenakan akhir-akhir ini tergantung dari niat kita ya, karena kita nggak boleh ngelihat pandangan manusia tapi ngelihat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun resikonya, apapun masalahnya, apapun komentar dari semua orang, insya Allah kita bisa ikhlas. Oke, dari Riena Kak Putri. Assalamualaikum Bang Kori dan Teh Rere. Waalaikumsalam. Apa sih tips dan saran dari kalian buat kita biar nggak mudah kena virus merah jambu sebelum waktu yang tepat? Sebelumnya sebetulnya saat saya seusia teman-teman semua yang mungkin masih remaja, saya juga pernah mengalami namanya terkena virus merah jambu. Tapi alhamdulillah saat itu mungkin Allah berusaha membantu dan menjaga saya. Mungkin tips dari saya adalah jangan katakan cinta dalam diam, tapi diam-diam stalking, diam-diam kepo. Jadi jangan banyak stalking, apalagi stalking si dia. Jangan banyak kepo, apalagi kepo si dia, tapi perbanyaklah memperbaiki diri dan minta sama sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Next, dari Murti Ayu. Kak Rere dan Kak Koririan pasti pernah mengalami pertengkaran kan? Gimana sih cara kalian menyikapi misal ada salah satu yang ngambek atau kesel agar balik lagi akur? Tuh. Iya sih, yang banyak kesel, ngambek pastinya saya. Dan memang kalau namanya perempuan ya, apalagi kalau lagi datang bulan, senggol, acak. Tapi alhamdulillah Allah karuniakan beliau yang sabar. Minta maaf duluan. Tapi ya mungkin itu adalah bumbu-bumbu kehidupan ya, Bi ya. Tuh, karena dan gimana cara mengatasinya? Guys, walaupun ya, kadang kita dalam satu rahim yang sama aja masih berbeda pendapat. Nah, ini kan beda, sama-sama beda, beda darah dan beda rahim. Ya kita kadang kita malah belajar dari anak kecil sih. Jadi setiap ada masalah ya udah selesai gitu, masalah selesai, nggak ada dendam, berantemnya bentar aja, cuman buat penambah kemesraan. Okay, next dari Anissa Fikriyanti. Ceritain dong Kak Rere gimana awal mulanya berhijrah secara syar'i. Panjang ceritanya, kalau diceritain nggak cukup satu episode. Mungkin nanti bisa beratus-ratus episode kayak film sesuatu. Intinya saya adalah salah satu remaja yang lalai, namun berkat suatu kejadian Allah membukakan pintu hati dan mata hati saya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum bisa dikatakan sudah hijrah menjadi lebih baik, tapi sampai Allah mengambil nyawa saya harus terus berhijrah menjadi lebih baik. Oke, next dari Kristia Rianti. Assalamualaikum Teh Rere dan Bang Rian. Waalaikumsalam. Pada waktu Bang Rian ngelamar Teh Rere, gimana sih perasaan Teh Rere? Perasaanku kaget. Perasaannya awalnya nggak nyangka, karena sempat kenal dan kenal di suatu proyek, tiba-tiba di perjalanan tersebut beliau mengungkapkan rasa sukanya dan sempat berpikir kalau dia bukanlah jodohku, tapi ternyata dia adalah jodoh. Next dari Rizky Nur 96. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kenapa sih Kak Rere mau nikah muda? Sebetulnya usia 21 tahun gak terlalu muda ya menurutku. Bahkan sebelumnya saya sempat pengen nikah di usia 19 tahun, tapi karena belum diizinkan dan Allah belum mengizinkan, akhirnya Allah izinkan menikah di usia 21 tahun. Motivasinya adalah
ada sebuah hadis yang mengatakan ketika seorang suami dan seorang istri saling pandang memandang dengan penuh cinta, maka Allah memandang mereka dengan penuh cinta. Dan ketika seorang laki-laki yaitu suami memegang tangan istri dengan penuh cinta, maka berguguranlah dosa-dosa kecil dari jari jemarinya. Itu adalah motivasi saya saat itu, dan saya pengen apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam rumah tangga tersebut bernilai ibadah. Next dari Ika Raniaf, Kak Rere dulu waktu mau nikah ada pertanyaan khusus nggak buat Kak Rian atau syarat-syarat tertentu biar bisa menikah sama Kak Rere? Ada. Apa? Awalnya yang pertama saya nggak mau punya suami yang perokok karena paru-parunya aja nggak dijaga, apalagi nanti istrinya. Jadi yang paling utama saya pengen punya suami yang tidak merokok dan tentunya mau terus berhijrah menjadi lebih baik bersama-sama gitu. Oke, dari TV Damas 07. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rere kok matanya bisa melengkung gitu sih kalau senyum? Enggak, ini cuma kalau senyum doang, aslinya matanya belok. Ya kan tadi kenapa kau senyum gitu? Karena biar lebih ceria aja. Gak melengkung sih ya, bahkan ada yang lebih melengkung gitu. Dari suaranya mungkin. Uni Nona mau tanya ke Karya nih, sebagai suami yang selalu dampingi istri kemana-mana, apa resepnya untuk terus bisa support istri? Yang penting, soalnya kalau aneh pandangannya gini, banyak orang yang bilang ini suka di post di media sosial gini mukanya, tapi saya menilai ada satu kebaikan yang mungkin bakal ditangkap oleh muslimah lainnya, jadi saya ikut mendukung apapun yang dia lakukan dalam hal kebaikan. Terus dari Nindya Ni Anwar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prinsip Teteh Rere dalam hidup apa? Prinsipnya adalah saya pengen berusaha jadi yang pertama jadi seorang wanita yang bisa memotivasi wanita lainnya, pengen jadi seorang istri yang salihah, dan pengen jadi seorang ibu yang bertanggung jawab dan ibu yang baik yang bisa jadi ibu salihah juga. Amin ya rabbal alamin. Dari Amel Cahya, Assalamualaikum Kak Rere dan Karya. Waalaikumsalam. Oke, apabila ditanya seyakin apa bahwa diri ini adalah orang Islam, terus sejak kapan kita masuk Islam dan apakah ada saksi bahwa kita orang Islam? Silahkan dijawab. Berat. Sejak lahir. Dan yang tahu tentunya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah kita terus berusaha patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu mungkin diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih. Oke, dari Dea Tias, Assalamualaikum Kak Rere dan Kak Rian. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, gimana biar kita bisa meyakinkan diri kita kalau kita udah siap untuk menikah supaya nggak salah tujuan antara ingin menikah karena Allah dan karena hawa nafsu? Karena mungkin sekarang ini banyak sekali orang yang mungkin pengen sekali menikah muda karena melihat orang lain atau karena melihat lingkungan sekitarnya. Yang paling penting adalah yang paling utama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena menikah itu bukan cuma menyatukan antara laki-laki dan perempuan, tapi menyempurnakan separuh agama, dan separuh agamanya ini bukan hanya selesai saat akad, tapi separuh agamanya ini seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya dan istrinya pula berkewajiban untuk mengurus suami dan mengurus anak sampai Allah mengambil nyawa mereka berdua. Dan yang paling utama adalah tentunya di surat An-Nur ayat 26, yakin kalau seandainya memang sudah yakin, sudah terus memperbaiki diri, bahwa di surat An-Nur ayat 26 laki-laki yang baik untuk wanita, wanita yang baik, begitu pula sebaliknya. Jadi jangan risaukan, nikah ini nggak mesti cepet-cepet ya Bi ya, bukan harus cepet-cepet, bukan harus siapa cepat dia dapat, tapi persiapkan diri dan insya Allah nikah pada waktu yang tepat.
Dari Ifta Hartini, Assalamualaikum Kak Rere dan Karian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu nikah maharnya apa? Dan gimana caranya meyakinkan diri untuk menikah, bukan hanya ingin menikah tapi siap nikah? Maharnya waktu itu pokoknya totalan kita menikah itu nggak sampai 5 juta ya. Iya, karena seingat kita nggak sampai 5 juta karena kita memang hanya mengundang saudara-saudara dekat sama tetangga sama teman-teman sekitar, dan itu pun acaranya dari jam 8 sampai jam 11 sudah selesai, nggak ada, hanya ada walimah kecil-kecilan dan nggak ada yang namanya tenda-tenda yang biasanya dipakai orang nikah. Iya, intinya saat itu maharnya alhamdulillah gitu, alhamdulillah tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu menyulitkan. Tapi saat itu niat kita adalah pengen yang penting sah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi tetap menjalankan rukun-rukun yang ada. Iya. Gitu. Ya. Dari Maulidis, Assalamualaikum Kak Rere dan Kak Arya. Waalaikumsalam. Gimana rasanya pacaran setelah nikah? Dan gimana Terere bisa meyakinkan orang tua kalau Teteh ingin menikah muda? Rasanya bisa lihat sendiri di foto-foto kita, tiap kita berdua. Rasanya sih nano-nano ya, ada manis, asam, asin, rame rasanya. Rasanya macam-macam karena setiap perjalanan rumah tangga itu kan ada lika-likunya gitu, dan alhamdulillah lika-liku itu bisa diganti dengan rasa senang dan bahagia. Ya, begitu. Ya, buat teman-teman terima kasih sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua lewat Instagram dan Facebook. Mohon maaf kalau memang jawabannya kurang memuaskan. Tapi terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua jangan ada kata baper di antara kita. Insya Allah kalau sudah waktunya dan kalau sudah tepat waktunya, Allah akan mempertemukan kita semua dengan jodoh yang terbaik menurut kita, jodoh yang terbaik apa yang sudah kita perbuat. Jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.